Shalom, jumpa kembali kita di dalam kelas KBS kita pada hari ini. Dan saya mengajak kita semua membaca di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pribadi yang memiliki hubungan yang begitu dekat dengan dirinya dan dengan satu dengan yang lain. Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-22 disebutkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua perintah ini adalah perintah yang sifatnya relasional. Tapi ketika dosa masuk kepada umat manusia, ketika dosa hadir ke dalam diri kita, maka relasional itu mengalami distorsi. Perintah relasional itu tidak lagi sanggup dilakukan oleh manusia, baik itu untuk relasinya dengan Tuhan maupun relasinya dengan sesama. Oleh karena di antara Tuhan dengan manusia, di antara manusia dengan sesamanya, ada dosa yang menjadi penyekat di antara keduanya. Oleh sebab itu, hubungan baik itu dengan Tuhan maupun dengan manusia mengalami permasalahan yang besar. Hubungan tidak lagi netral, tapi hubungan menjadi hubungan yang bercacat. Inilah yang menjadi masalah terbesar bagi umat manusia, yaitu bagaimana kita dapat diperdamaikan kembali dengan Tuhan yang kudus dan mulia, di mana kita telah terasing daripadanya, dan bagaimana hubungan kita dengan sesama pun juga bisa kembali dipulihkan, seperti hubungan Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuh di dalam dosa. Nah, dalam bacaan kita hari ini, saudara-saudara, kita bisa menemukan cara logis dan paling masuk akal untuk bisa memulihkan kembali hubungan kita dengan sesama. Yaitu dengan cara bagaimana? Yaitu kita terlebih dahulu berdamai dengan Tuhan. Itu adalah dasar untuk berdamai dengan orang lain. Mengapa demikian? Sebab melalui salib Kristus kita telah diperdamaikan, baik itu dengan Allah maupun dengan sesama. Inilah pesan utama dari Efesus pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan 18. Berdamai dengan Tuhan adalah dasar untuk berdamai dengan sesama. Tanpa adanya perdamaian dengan Tuhan, mustahil perdamaian dengan sesama akan terjadi. Nah, dua pokok ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah berdamai dengan Allah, itu di ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Lalu berdamai dengan sesama itu di ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Di ayat yang ke-16 sampai dengan 18 dalam topik berdamai dengan Allah, kita menemukan 3 kebenaran dasar yang begitu penting untuk kita pahami yang bersama-sama. Yang pertama, Tuhanlah yang berinisiatif menyelenggarakan perdamaian itu. Mari kita baca di ayat yang ke-16.
dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Melalui karya salib Kristus, Kristus telah membawa semua orang dari semua golongan untuk hidup dalam damai dengan Allah. Kata memperdamaikan di sini, saudara-saudara, biasa digunakan untuk menjelaskan tentang usaha untuk mempersatukan sahabat-sahabat yang sudah lama terpisah untuk bisa bertemu kembali. Nah, dalam konteks kita hari ini seperti panitia reuni sekolah, kira-kira seperti itu. Nah, dengan demikian ketika Rasul Paulus menjelaskan bahwa kematian Kristus di atas kayu salib untuk memperdamaikan keduanya memiliki arti bahwa Kristus menunjukkan kepada semua orang bahwa Allah adalah sahabat bagi semua orang, semua golongan. Dan Yesus Kristus adalah pribadi yang terus-menerus berinisiatif memperdamaikan semua orang berdosa dengan Allah. Dan barang siapa yang percaya kepada karya salib Kristus, maka ia otomatis beroleh pendamaian dengan Allah. Sebagaimana disaksikan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini, sebab itu kita yang diperdamaikan karena iman, karena percaya kepada karya salib Kristus, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudaraku, dasar untuk didamaikan dengan Tuhan bukanlah terletak pada apa yang telah kita lakukan, tetapi hanya dengan percaya kepada yang telah Yesus lakukan untuk kita di atas kayu salib, atas dasar inisiatif Tuhan bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara, pendamaian yang diinisiasi oleh Tuhan itu ditujukan kepada semua orang, ditujukan kepada semua golongan, ditujukan kepada semua keyakinan. Hal ini bisa kita lihat di ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ayat 17 ini merupakan parafrase dari Yesaya 57 ayat yang ke-19. Maka pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan yang jauh dan siapa yang dimaksud dengan yang dekat. Dalam konteks Alkitab, saudara-saudara, di bacaan kita hari ini, siapa yang dimaksud dengan yang jauh, yaitu orang-orang yang dianggap kafir, orang-orang yang dianggap sebagai penyembah berhala, orang-orang yang dianggap tidak mengenal Tuhan oleh orang-orang Yahudi. Itu dikategorikan sebagai orang-orang yang jauh. Lalu siapakah yang disebut orang-orang yang dekat atau mereka yang dekat? Yaitu orang-orang Yahudi yang merasa dirinya dekat dengan Tuhan, yang merasa dirinya memegang pintu atau kunci pintu surga. Yesus Kristus datang untuk memperdamaikan. Yesus Kristus datang untuk mempersatukan semua orang, semua golongan, dan semua keyakinan untuk dapat kembali bersahabat dengan Allah. Di sisi yang lain, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita semua bahwa semua orang, semua golongan, semua keyakinan membutuhkan kabar baik tentang pendamaian yang diinisiasi oleh Allah melalui pencurahan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudaraku, kita bisa masuk surga hanya karena percaya kepada karya salib Yesus Kristus. Di atas kayu salib, Yesus Kristus membayar semua tuntutan dosa dan hukum Taurat dengan sempurna. Dan yang terakhir di bagian yang ayat 18, bahwa dampak dari pendamaian yang diinisiasi oleh Tuhan dan diperuntukkan oleh semua orang, semua golongan, semua keyakinan adalah semua orang yang percaya. Semua orang yang mau meresponi inisiatif Tuhan.
Semua orang yang mau mengakui karya Kristus di atas kayu salib itu, dikatakan di ayat 18, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ini yang sangat penting. Firman Tuhan pada ayat 18 berkata, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ini berarti bahwa siapapun asal ia percaya kepada Yesus Kristus, maka ia beroleh jalan masuk kepada Bapa. Apa yang dimaksud jalan masuk di sini, saudaraku? Jalan masuk ini diterjemahkan dari kata prosagogi. Kata ini pada masa itu biasa digunakan untuk menjelaskan misalnya ada orang-orang yang memiliki wewenang untuk memperkenalkan seorang pembicara atau utusan raja ke dalam sidang majelis. Prosagogi ini juga disebutkan untuk mewakili orang-orang yang memiliki wewenang untuk memperkenalkan orang-orang yang ingin bertemu dengan raja. Jadi raja tidak akan mendengarkan siapapun selain orang ini untuk menerima siapapun yang ingin bertemu. Akan tetapi, kata prosagogi juga memiliki arti bahwa suatu hak istimewa untuk berbicara empat mata dengan raja. Nah, inilah yang dimaksud dengan beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus, kapanpun dan apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, apapun posisi kita hari ini, kita beroleh hak istimewa untuk berbicara empat mata dengan Bapa di surga. Untuk membawa masalah kita, untuk membawa kesusahan kita, untuk membawa kesedihan kita, untuk membawa duka kita, untuk membawa air mata kita, untuk membawa kekhawatiran kita, untuk membawa kecemasan kita, apapun. Karena kita percaya kepada Kristus, kita memiliki akses langsung kepada Bapa di surga. Sehingga kapanpun dan dimanapun, kita tidak akan pernah sendiri. Pertanyaan lagi adalah, apakah hak istimewa ini diberikan kepada semua orang? Maka jawabannya tentu tidak. Ditinjau dari bentuk bahasanya, saudara-saudara, beroleh jalan masuk itu ditulis dalam akusatif feminim singular. Artinya apa? Artinya apa? Dari situ kita bisa kesimpulan bahwa hanya mereka yang percaya kepada Yesus Kristuslah yang akan beroleh jalan masuk. Akusatif feminim singular itu berbicara tentang penerima langsung dari tindakan verb transitif, yaitu oleh Dia, oleh Yesus Kristus. Karya salib Kristus membuat kita berdamai dengan Allah dan beroleh hak istimewa untuk berbicara empat mata dengan Bapa di surga. Oleh karena kematian Kristus telah membuat kita kudus, tak bercacat, dan tak bercelah di hadapannya. Demikianlah Kolose 1 ayat 22 menyaksikannya. Kapanpun dan apapun kondisi hidup kita hari ini, Yesus Kristus menjamin bahwa kita tetap akan diterima dan dikasihi oleh Bapa di surga. Sebab Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Akan tetapi, karya Kristus di atas kayu salib bukan hanya mendamaikan kita dengan Tuhan, sehingga kita memiliki hak istimewa untuk berbicara empat mata dengannya. Namun dari ayat 13 sampai dengan 15, kita juga bisa belajar bahwa dampak daripada pendamaian Kristus di atas kayu salib itu, kita juga bisa berdamai dengan sesama kita. Kematian Kristus bukan hanya memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, namun juga memperdamaikan kita dengan sesama. Bagaimana bisa terjadi? Kematian Kristus bukan hanya membuat kita berdamai dengan Tuhan melalui dan memiliki hak istimewa untuk berbicara empat mata dengannya, akan tetapi juga membuat setiap kita yang percaya kepadanya dicipta ulang menjadi manusia baru. Semua orang melebur dalam satu bentuk, yaitu manusia baru. Firman Tuhan dalam ayat 15 berkata,
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lalu di sana sebutkan apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan pendamai sejahtera. Dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk kata baru, yaitu neos dan kainos. Neos itu memiliki arti baru sehubungan dengan waktu. Baru di sini berbicara tentang jenis atau kualitas yang sama dengan aslinya. Misalnya, kalau ada teman kita yang baru potong rambut, lalu kita berkata, "Ih, rambut baru." Nah, gitu ya. Atau sekarang lagi musim anak sekolah, lalu kita bilang anak saya sekarang di sekolah yang baru. Nah, kata yang kedua yaitu kata kainos. Itu memiliki baru dalam hal bentuk atau kualitas, di mana sifat yang berbeda dari apa yang dikontraskan dengan yang lama. Bentuk boleh sama, akan tetapi kualitasnya berbeda yang tidak pernah ditemukan atau dimiliki sebelumnya. Nah, kata yang digunakan oleh Rasul Paulus di sini adalah kata kainos. Ini bukan berarti bahwa sejak kita percaya kepada Yesus, lalu kehilangan identitas diri kita. Yahudi kehilangan keyahudiannya, Yunani kehilangan keyunaniannya. Tidak. Akan tetapi kata ini memiliki arti bahwa kematian Yesus Kristus membuat setiap orang yang percaya kepadanya, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani, orang yang jauh atau mereka yang dekat, menjadi manusia baru dalam kualitas yang berbeda dan tidak pernah ditemukan atau dimiliki sebelumnya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki value, memiliki point of view, memiliki belief system, memiliki goal, memiliki prioritas yang baru. Sehingga tidak lagi menganggap sesamanya lebih tinggi atau lebih rendah dari dirinya, melainkan memiliki nilai dan posisi yang sama di hadapan Kristus, yakni para pendosa besar yang beroleh anugerah. Jika kita menyadari akan kebenaran ini, maka benih kesombongan dan ego kita tidak akan bertumbuh dan berkembang. Kita tidak lagi berseteru oleh karena alasan duniawi, alasan jenis kelamin, ras, warna kulit, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sebab Kristus telah melebur kita semua di dalam dirinya. Kristus sebagai kepala dan kita semua yang percaya kepadanya sebagai anggota tubuhnya. Demikianlah kesaksian Efesus pasal 4 ayat ke-15. Siapapun yang Tuhan hadirkan di Kairos ini, terimalah dan perlakukanlah dia dengan penuh cinta, sebagaimana Yesus Kristus telah menerima dan mencintai kita. Jika ada saudaramu yang melukaimu, ampunilah dia, sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Jika ada keluarga kita yang lemah dan sakit, jangan tinggalkan dia, tetapi tolong dan topanglah dia, sebagaimana Kristus telah menolong dan menopang kita. Mengapa demikian? Karena di dalam Kristus kita telah menjadi manusia baru, satu tubuh dan Kristus sebagai kepala kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan menghibur kita semua. Yang pertama, memang saat ini kita sedang menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mengenakan. Kabar baiknya adalah melalui Yesus Kristus, kita beroleh hak istimewa untuk mengadukan segala perkara kita kepada Tuhan secara pribadi. Dia adalah sahabat sejati kita yang bukan hanya hadir dan bukan hanya selalu menyertai dalam perjalanan iman kita, akan tetapi juga selalu menawarkan pertolongan kepada kita dengan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jemaat sekalian, mari kita datang mengadukan perkara kita kepadanya dan izinkan Tuhan untuk menggenapi firman-Nya kepada kita. Yang kedua,
Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa diri lebih baik atau lebih buruk dibanding sesama. Sebab kita ini satu keluarga di dalam Kristus. Mari izinkan firman-Nya menguasai dan mengatur hidup kita. Mari kita saling bertolong-tolongan agar dapat menjadi para pelaku firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kita semua, menghibur kita semua, dan mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami pelajari bersama. Kami berdoa kiranya firman itu boleh menyentuh hati kami, sehingga kami boleh memanfaatkan keindahan relasi kami dengan Tuhan, bukan untuk melarikan diri kami di hadapan Tuhan, namun membawa diri kami kepada Tuhan untuk menerima pemulihan dan perbaikan daripada Tuhan. Begitu pula dengan sesama kami. Kiranya Tuhan akan tolong kami untuk dapat memperlakukan saudara-saudara seiman kami sebagai keluarga baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan Kairos ini, supaya kami boleh hidup dalam janji dan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.